Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sehat nggih insyaallah nggih. Sehat? Taksi semangat. Insyaallah. Kalau lomba niku nek pun meh finish tuh langsung semangat. Gila Pak nggih. Nggih tuan dengan lihat pacuan kuda niku nek menjelang finish mesti ngebut. Nggih toh? Atau lomba balap sepeda nih ngantos kadang-kadang meh semakut niku. Saking pengennya menang. Ini apa nggih? Sama Bapak Ibu. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 148. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi Allah menyebutkan ini tuh fastabiqul khairat, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak sedaya. Jadi yang namanya bulan puasa itu bulan perlombaan. Maka nanti ada pemenangnya, ya ada pemenangnya. Mudah-mudahan kita semua pemenangnya. Allahumma amin. Nah ibu-ibu sedaya, bapak-bapak sedaya, mengingatkan kita mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, sampun ngantos nikmat sekecil apapun kemudian nggak kita syukuri, itu keliru yang akan kita sesali. Naudzubillah. Ya. Karena sedaya nikmat yang kita tahu hari ini adalah titipan dari Allah. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan, titipan itu pasti akan dimintai tanggung jawab. Jadi titipanku ndek ben, umurmu kuwi lho nggo apa? Ngene apa nggih? Sehatmu kan ndek ben nggo apa? Niku. Mripate panjenengan sehat ndek ben nggo apa? Ditanyain nanti Bapak Ibu semuanya. Tidaklah kita diberi nikmat kecuali pasti ditanyakan peruntukannya. Adapun kita diberi nikmat oleh Allah supados kita saged beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah ke-51 ayat ke-56. Nggih. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia memang hanya untuk ibadah saja. Nggih. Terus sedaya nikmat ingkang dengan tapi hari ini memang untuk bekal ibadah. Khususnya sehat niku wae. Jadi dengan diparingi sehat, mesti tak kondisi sehatnya dia ben gopo pas sore naik lho. Oh, nggo ngaji kali Pak Wahid. Alhamdulillah. Tercatat baik. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Sing sinten kemawon menyempatkan tindak saking griyonipun dalam rangka untuk duduk di majelis. Di menika di majelis ingkang di dalamnya dibicarakan tentang Quran kali hadis, maka sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahan buatnya untuk masuk surga. Senang napa senang? Senang napa senang? Senang insyaallah. Yang kita cita-citakan surga nggih. Gini apa nggih? Pilihan kita cuma dua, surga atau neraka. Jangan pilih surga tuh. Gitu. Maka duduk seperti ini adalah salah satu cara memperoleh surga. Bahkan dikatakan ini disebut juga taman di antara taman-taman surga. Nggih. Jenengan lah nek lenggah kados niku seperti ini, itu jenengan tentrem mboten? Tentrem mboten? Iya, tentrem. Mesti tentrem, dia utang lali. Arep lebaran nurung tuku klambi yo lali pokoke. Nek lingguh kados niki mesti tentrem. Ngene wae nggih. Nggih, memang begitu kata Rasulullah, nggih. Wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa, kata Rasulullah, tidaklah berkumpul suatu kaum, namanya berkumpul luwih sikan siji. Jadi nek peserta pengajian mung loro, dua tok kawan berlaku niku. Saya mulai ini kathah nih, sam saya kathah sam saya apik. Kecuali pasti akan datang kepada mereka semua yang duduk empat hal. Nazalat alaihimu sakinah, akan diberi rasa tentram. Niko, mulane utangi lali. Sebab memang diberi tentram oleh Allah. Nazalat alaihimu sakinah wa khasiyatuhum rahmah. Allah akan curahkan rahmatnya. Masya Allah. Cobi, jadi nggak mencari rahmat setiap hari tuh. Dedek Pak Rahman loh, dedek Mas Rahman itu.
rahmatnya Allah, maksudnya kebaikan yang menetap. Rahmat itu artinya kebaikan yang menetap. Api ini namanya rahmat namanya. Nah, api elek namanya bukan rahmat namanya, purpuran. Gini bang, bareng ngomong bareng apa gawe api gibah hilang meneh, bareng gawe api meneh gibah meneh hilang meneh. Bukan begitu. Rahmat tuh api elek sithik, api elek sithik niku rahmat niku. Nggih. Maka kata Rasulullah, kalau dengan duduk seperti akan wal khasyatul rahmah. Kemudian hafat humul malaikah, akan didatangi malaikat yang mendoakan. Ayo ibu-ibu lagi duduk sambil berdoa. Tidak kan boleh sekarang sambil dengerin saya sambil berdoa. Robbi habli minas solihin. Tu Gusti Allah, kula nyuwun kepanjenengan gadah putra ingkang soleh. Malaikat angkat ke atas sabar Allah. Tulo si fulana niku busri niku lho. Sing sekelibu niku lho. Enten busri ngono. Nyuwun apa? Oh itu loh, minta anaknya soleh dikabul insyaallah. Maka sepanjang duduk seperti ini jangan boleh sambil berdoa. Atau doanya Nabi Musa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini Robbi Gusti Allah, ini sesungguhnya kula lima anzalta ilayya min khairin, nopo ingkang bentuk kesayangan fakir kula butuh sangat niku. Teng surat Al-Qasas ayat 44 niku dalilipun. Nggih. Terus kita duduk seperti ini sambil dengan memuja Allah, meminta kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Yang terakhir, wadaqarohumullahu fiman indah. Bahkan Allah Rabb kita yang menciptakan jenengan, yang membuat jenengan dados tentrem, yang membuat jenengan putra-putra dados soleh-soleha, istri panjenengan sehat, suami sehat. Itu mengatakan wadaqarohumullahu fiman indah. Dibangga-banggakan di depan para malaikat niku lho, deloken kalau Bu fulanah niku lho, gelem rajin dibangga-banggakan. Sebab nopo? Riyin zamane jenengan meh diciptakan niku malaikat niku protes. Nggih. Lah kok gawe makhluk meneh to Gusti Allah nggih ben sadurunge ya mung cerah-cerahan wae sadurunge wonten wong. Sadurunge kan enten jin nggih di bumi niku saling bertengkar, bertumpah darah. Maka malaikat ketika diciptakan manusia mengatakan ya Allah rasa digawe meneh to. Nanti malah paling-paling ya begitu dewe-dewe. Ya, itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 awal-awal Al-Baqarah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi cerita itu malaikat protes. Lah kok gawe meneh to khalifah di bumi. Mesti sak durunge wae dadak angel repot ngurusi. Tapi Allah mengatakan sesungguhnya aku tahu kalian tuh nggak tahu. Nah ini kekuasaan Allah. Allah itu ilmunya sangat luas. Ya, makanya semua yang terjadi di bawah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah duduk seperti ini dengan 4 keuntungan tadi. Banyak sebenarnya keuntungan yang lain, tapi setidaknya dari hadis tunggal itu insya Allah dengan angsal keuntungan ingkang kathah. Jadi angsal sakinah, angsal rahmat, angsal dimudahkan doa karena ada malaikat banyak, kemudian dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pindah paling yang akan bersyukur, kita pokoknya bersyukur. Unsur surga itu doa, sabar dan syukur. Maka bersyukur itu pokoknya sekuat tenaga kita. Ibrahim alaihissalam, nabi yang disifati akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Cirinya apa? Beliau itu bersyukur kepada hal yang kecil. Kukunya tumbuh, bersyukur ya Allah, kuku isi tumbuh, alhamdulillah. Tanganku isi segera, alhamdulillah. Mripate mboten kedutan, alhamdulillah. Enten yang merasakan kedutan tapi sering banget niku rekoso mboten? Rekoso nggih. Saya merasakan ini. 6 hari terakhir ini rasanya mboten sekedar niku. Hanya sekedar seperti itu harus kita syukuri. Ya Allah, alhamdulillah. Maka saya ingatkan Quran surah Al-Infitar ayat ke-6 di juz 30. Nggih, berulang kali saya sampaikan nggih. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim
Kata Allah, wahai sekalian manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak, sepuh, bukan sepuh, ini semuanya dikatakan ya ayuhal insan. Ngopo to sampean kok yo abot men bersyukur karo aku, kata Allah. Padahal karim, saya itu udah berbuat baik sama kalian. Dulu waktu pertemuan pertama saya ceritakan, ada di antara jamaah saya yang mau meninggal itu 10 hari pakai oksigen sekalian buatan. Sebotol pinten? Satu saya ketemu lagi. Sebotol satu saya ketemu. Mau nganggo petang jam. Cobi. Nek 24 jam berarti pinten? 6 botol. 6 botol berarti 100.000. Nek 10 dina berarti 9 juta. Namun gini apa niku? Oksigen. Jadi kan gratis. Bukan bayar. Gini apa gini? Gratis bukan bayar. Jadi kan yang tagihan bukan. Oh akhir bulan ini jenengan punyedot oksigen sakmene lho, bayar lho. Enten bukan, masya Allah. Maka Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menghambat kalian ketika dipanggil adzan kok ora mangkat? Coba. Sehat, sikile yo sehat. Mripate ningali saya lah kok dipanggil adzan menung-menung seru banget. Aku mau mangkat. Subhanallah. Padahal Allah karim. Apa kurang kok nikmat dari saya? Nggih. Di ayat berikutnya dikatakan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakan panjenengan fasawwaka, sempurna mripate kali. Ini bangke, kuping loro, ayu-ayu, masya Allah. Ini bangke, ganteng-ganteng. Yang Mbah bilang aku dek ben yo ayu Ustaz. Saiki wae wis tuwa. Anek tua tetep ayu malah repot nggih. Biar rebutan tiang malah repotan nggih. Jadi Allah menciptakan kita itu sempurna, Ibu. Jantung kita bergerak dengan baik, sakit bernafas, masya Allah. Fa'adalak itu seimbang, masya Allah. Coba jenengan sikile gaya miring niku pripun? Sikile sejine dhuwur sikile ndek. Tengkulung angel mentum lampahe niku. Gini apa nggih? Maka dikatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, masya Allah. Lah kok isi nawar-nawar bersyukur. Aku bersyukur nih anakku jadi bupati, ora bupati gak bersyukur aku, subhanallah. Nah ini harus kita koreksi, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Jangan sampai kita bersyukur menunggu sesuatu. Maka lihatlah di dalam Quran surah Az-Zariyat, surah ke-50 ayat ke-21, Allah berfirman, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Lihatlah di dalam diri kalian sendiri, perhatikan begitu banyak yang harus disyukuri. Meripat kita, rambut kita, hidung kita, gigi kita, lidah kita. Dengan lidah keluk aku menganggap pripun cobi. Wah, ini repot banget itu. Gini bang, biasa. Benar. Jebul Malaysia malah kok gibah. Rugi banget, rugi banget. Maka bersyukur, menika menjadikan seluruh nikmat dados ketaatan. Saya dipahami? Jadi dengan diparingi umur kagem ibadah, jadi paringi harta kagem sedekah. Keperluan kita kan sedikit, kita bagi. Jenengan sugimen, motore 10. Kira-kira nek dinggo pisan 10 aneh mboten? Aku sugih kok, motorku tak gandeng ngau bambu. Antara ini mau stres malahan. Gini bang, gini bang. Mobilku 5 tak gandeng pak sugih kok, ben tak ngau tambang tali-tali. Dari mau gedeng mboten? Kalau kita rezekinya pun banyak, sesungguhnya harta kita sedikit. Maka sahabat di depan Rasul mengatakan mali katanya. Hartaku, Rasul mengatakan hartamu yang kau pakai baju usang, hartamu yang kau makan jadi kotoran, hartamu yang sesungguhnya adalah yang kau infakkan di jalan Allah. Iya Bapak Ibu, jenengan sugih banget darat 10 piring, betul nih 3 piring. Nek wis tuwa kadang-kadang malah 2 piring wis marek. Gini apa nggih?
maka pastikan nikmat itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia yang menikah manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Atas beliau ini sesepuan, masya Allah, yang jadi takmir sudah lama berjuang. Masya Allah, itu manfaatnya banyak, pahalanya banyak, masya Allah. Masya Allah. Nanti keberkahan di keluarganya orang yang berjuang di bidang baru, nanti anak-anaknya putra-putranya itu dijaga oleh Allah. Itu keuntungannya. Masya Allah, masya Allah. Jadi jangan eman-eman berjuang di jalan Allah. Saya mulai berjuang seperti ini sudah sekitar 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Saya dakwah itu 10 tahun terakhir. Yang namanya dakwah itu berjuang, menyampaikan. Sehingga menyampaikan enten sing pas enten sing boten, enten sing seneng enten sing boten, enten setuju enten sing boten, biasa mawon. Yang penting kita niatnya karena Allah. Nah, ibu semuanya, itu pengingat bahwa kita harus banyak bersyukur. Selanjutnya sisa waktu insya Allah saya sampaikan tentang jenengan masuk Ramadan, keluar Ramadan kedahinten bekasipun ampun ngantos jenengan mlebet teng Ramadan nilainya 5, metu Ramadan kok nilainya 5, niku rugi. Jenengan mlebet teng Ramadan nilainya 5, nek iso minimal ya 7 lah. Sangat dipahami? Dan di bulan Ramadan itu bulan tarbiyah. Di bulan Ramadan jangan lihat dalam Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan menjadi istimewa karena diturunkan Al-Qur'an di dalamnya, dan Al-Qur'an adalah petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil, sing saged membedakan antara yang benar kali yang keliru, Al-Qur'an. Maka karena ini petunjuk, benar perhatikan, ini jenengan bawa keluar Ramadan bekas ini, apa bekasnya? Ya Allah, saya minta supaya saya benar-benar bisa merasakan manfaatnya Al-Qur'an. Jenengan perhatikan saya mendidik anak-anak dari Al-Qur'an awalnya. Mas Amar yang biasa imam itu juga dari Al-Qur'an. Itu ada yang jatuh ini. Insyaallah. Jadi ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, dan perhatikan betul, nggak apa-apa itu yang pecah, nggak apa-apa urusan yang pecah. Jadi nggak mriki mawon. Terus ngaten ibu-ibu bapak-bapak sekalian, Al-Qur'an itu petunjuk Kalau petunjuk berarti harus dipahami, bukan? Harus dipahami. Contoh. Dengan maus Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dados nek jenengan maos Qur'ane leres, salat jenengan pasti mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab perintah Gusti Allah kalau niku, waca nang Qur'an. Men tegakkan salat, nek jenengan salat mesti jenengan munggah gibah. Mesti. Sebab apa? Kalau salatnya betul pasti akan ngefek terhadap perbuatan panjenengan. Masya Allah. Contoh petunjuk Al-Quran, petunjuk jenengan maos Quran surah Al-Baqarah 261. Saya orang teknik Bapak Ibu, kalau ngapal Quran itu dengan angka-angkanya biar gampil maksudnya. Saya ajarkan anak-anak juga itu ngapal juga angka-angka nek wong buka ki yo gampang. Kata Allah, masalul ladina yunfiqu amwaluhum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sanabila fi kulli mi'atu habbah. Bayangin, Allah menyebutkan bahwa orang yang infak itu seperti menanam benih satu tumbuh dari 7 tangkai, yang 7 tangkai dari 700 butir. Masya Allah. Gusti Allah ngendika yen jenengan infak siji iso lipet 700. Alah ustaz jarene sapa? Aku duwe dosa itu kayak 500 kali 500 lah. Ini apa nggih? Yang namanya rezeki bisa jadi anak soleh, rezeki itu sehat, rezeki itu punya teman baik, rezeki itu sudah sepuh, dia sangat ngaji, segedur itu rezeki kata banget ibu-ibu.
Tidak selalu diukur dengan jumlah harta. Oh, ini aku ibadah sedekah 10.000 berarti 700.000. Enggak harus selalu seperti itu. Bisa jadi lebih dari itu. Kata Allah di akhir ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Sesungguhnya Allah bisa saja melipat gandakan sesuai terserah Allah. Mau piro-piro terserah Gusti Allah. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Bapak Ibu semuanya. Ini berapa menit lagi, Mbak? Berapa menit lagi? 10 menit. Oh iya, masih lama kok. 41. Baik, cukup insya Allah ya. Jadi Ibu Bapak Ibu semuanya, Al-Quran karena dia petunjuk hanya akan memberikan manfaat pada jenengan kalau jenengan melakukan 3 hal ini. Kita perhatikan betul ini. Pokoknya sampune Ramadan, niki yang 3 ini dibawa nggih. Setunggal, Al-Quran bermanfaat jika jenengan membacanya. Ojo bar bojo dikai Al-Quran karo sing lenang cokok nang lemari nganti tekan tua debunen. Diwaos Al-Quran pertama dibaca, dan membaca Al-Quran nggak membaca Quran, beda. Nggak membaca pelajaran Al-Quran, ada ilmunya, namanya ilmu tajwid. Ustaz wis tua, Ustaz kon belajar tapi sing penting sinau pun ngomong god angel banget, ya wis ora perlu diampuni. Istri saya itu ngajar tahsin, pesertanya mbah-mbah, Ustaz salah angel wis ping 10 ora iso-iso, ora apa-apa. Anggere niat sinau insyaallah diampuni. Sing salah itu sing boten turun sinau niku keliru niku. Dengan berdoa, wairil maghdubi alaihim waladdallin. Dolin ternyata tersesat, tafsirnya mengatakan nggih menika tiyang sing boten purun sinau, maka tersesat. Maka sing penting sinau. Ampun jenengan, aku wis tua, sinau angel, pin anakku wae jenengan kedah sinau. Nggih, ibu-ibu bapak-bapak nggih, jangan menyerah pokoknya. Kemudian membaca Al-Quran harus benar dan betul, diusahakan. Sebab nek keliru bisa merubah arti. Nggih. Saya boleh kalau itu adalah rukun qauli di dalam sholat. Di dalam sholat ada 5 rukun qauli, rukun yang diucapkan. Namanya rukun, nggak boleh ditinggal. Salah satunya membaca surat Al-Fatihah. Nah ini harus betul ibu-ibu semuanya. Cobi dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu artinya apa? Segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Itu kalau bacanya betul pakai ha kecil. Sekarang jenengan mau saya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha jadi ha, ain jadi hamzah. Itu artinya berubah jauh. Alhamdu segala puji, alhamdu segala kehancuran. Atau mboten artine, atau mboten nek jenengan napa salat kanggo alhamdu batal mboten. Cara madzhab Syafi'i batal niku. Cara madzhab Syafi'i batal. Sebab itu kesalahan yang jali, kesalahan besar. Nek kesalahan khafi diampuni. Jadi itu masih diampuni. Kesalahan khafi nggak berubah arti. Banyak orang yang baca alhamdulillah harusnya apa? Alhamdulillah. Beda betul? Dengan beda betul? Beda. Tapi kalau alhamdu menjadi alhamdu itu batal. Sebab nopo segala puji menjadi segala kehancuran. Alamin itu alam semesta. Pakai ain, alamin. Tapi kalau dengan alamin pakai hamzah artinya yang penyakitan, yang berpenyakit atau orang yang penyakitan. Bayangkan kalau dengan bacanya imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kehancuran milik Allah, Tuhannya orang yang penyakitan. Pripun itu? Batal betul? Maka hati-hati. Makanya jadi imam itu berat. Jadi imam itu berat, tanggungannya berat. Memang harus
betul-betul sangat serius mempelajari. Nah itu cara membaca betul. Yang kedua, jenengan memahami, mentadaburi. Kalau mau niku, jenengan mau surat Al-Ankabut 45, oh ternyata kalau sholat tegak itu insya Allah jadi mau ngapi. Oh, Gusti Allah menjanjikan buat orang-orang yang sedekah, masya Allah. Kemudian yang terakhir itu mencoba dilaksanakan. Maka jenengan keluar Ramadan harus bawa ini ibu-ibu semuanya. Ngaji jangan putus. Kulo niku ibu-ibu, mulang ngaji niku seminggu full. Subuh pada maghrib, isya, subuh pada maghrib, niku meh pendak dinten niku. Nggih, meh pendak dinten. Salah satunya beliau ini dari Gunung Sempu ini. Pak Taufan ini dari Masjid Gunung Sempu, dari Masjid Jabal Nur Gunung Sempu. Dirilangi ado-ado karena pengen kepanggih. Masya Allah, Masya Allah. Sebagian jamaah kadang-kadang ikut beberapa. Seminggu itu bisa ikut 4 kali. Termasuk beliau bisa ikut 4-5 kali. Masya Allah, Masya Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, jaga semangat Ramadan kita, jangan hanya Ramadan saja. Maka kata Rasulullah, sungguh orang yang merugi adalah orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Bar Ramadan raknal Gusti Allah, sikile lali menuju ke masjid. Padahal zaman Ramadan, wah, alamatnya masjid ketok, baru Ramadan hilang, alamatnya juga hilang. Subhanallah. Maka mudah-mudahan kita semua insya Allah termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk terus istiqomah di dalam kebaikan. Nah itu Bapak Ibu semuanya, terlalu banyak sebenarnya yang ingin disampaikan, tapi keterbatasan waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diingat-ingat, tetap semangat, dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Kemudian nanti ketika dengan buka, baca masing-masing dengan doa yang jenengan biasa, monggo. Pakai dahawat ma'u monggo, pakai yang lain monggo. Kemudian ditutup ketika jenengan habis dahar dengan Allahumma ata'im man ata'amani wa asqi man asqoni. Sarang-sarang jobi. Allahumma ata'im man ata'amani wa asqi man asqoni. Saya artikan, du Gusti Allah, kula nyuwun teng panjenengan supados tiyang ingkang takjil hari ini rezekinya melimpah, enggak kurang makanan. Du Gusti Allah, kula nyuwun teng panjenengan kepada orang yang paling minuman hari ini tidak kekurangan minuman, beliau beserta anak keturunannya. Ini ada buat orang yang dahar dari pemberian orang lain, bukan hanya takjil. Pokoknya jenengan angsal daharan dan doa Allahumma at'iman at'amani wa asqiman asqoni sebagai adab. Nah itu yang saya sampaikan sore hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kondurakan dumateng pranata cara matur nuwun.